Halo Sobatku Mistik Mustika, kita akan bacakan readingan Radar Hati. Radar Hati hari ini, ini orang pertama, ini orang kedua. Oke, ini orang misalnya ini Anda, ya ini pasangan Anda atau dengan siapa Anda bermasalah, atau bisa terbolak-balik. Oke, kalau tidak cocok ya mungkin tidak ada di dalam sini tarikannya, karena ini kan radar hati. Radar hati adalah beberapa yang ketarik, bukan zodiak, jadi ketarik di cerita hari ini. Oke. Sebelumnya saya untuk personal reading masih 300.000 di BCA. Tadi ada pertanyaan, kalau tidak bisa membayar lewat BCA, bisa pakai GoPay, tapi GoPay nomornya beda. GoPay WhatsApp saya untuk nomor GoPay-nya ya. Jadi saya nggak punya lainnya selain GoPay. Jadi bisa melewati itu, dan untuk personal reading masih 300. Untuk bertemu kembar jiwanya sekarang saya bebaskan. Anda membayar semampunya, seikhlas Anda. Oke? Anda punya banyak, kasih saya banyak, saya terima kasih. Anda tidak punya, ya kasih sedikit, nggak apa-apa. Ini ada Virgo, I analyze. Minta maaf, saya kalau seikhlasnya tetap harus berbayar, walaupun Rp1.000 berbayar, supaya di antara kita tidak ada hutang budi. Oke? Belajar untuk tidak berhutang apapun juga. Oke? Tetap seikhlasnya, tetap untuk bertemu kembar jiwanya. Anda boleh menghubungi saya di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke? Silakan menghubungi saya. Tapi kalau untuk personal reading masih 300.000. Virgo, ini tentang menganalisa. Ada sesuatu hal yang kurang pas ini. Life debts, ada hutang karma, ada hutang kepada hidup. Menganalisa apa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Provoker, ada sesuatu yang memicu pikiran. Ini orang-orang yang sekarang memakai logika, bukan hati. Ya, untuk mencari tujuannya. Ini orang-orang yang sedang menganalisa. Creativity. Ya, ini mungkin ada masalah sehingga terjadi penganalisaan ya. Jadi menganalisa segala sesuatu. Ini kenapa saya sudah memberikan seluruh hati tapi kenapa tidak berhasil? Kenapa tujuannya tidak nyampe juga? Nah, ini sekarang lebih berpikir secara logika, bukan lagi pakai hati. Ya, karena I have kebalik. Sacrifice, ya. Ada sesuatu yang nggak gablek, nggak pas gitu ya. Nggak pas di dalam kehidupan seseorang di sini. Yang saya tarik ini. Ini di sini kartu Anda, di sini kartu pasangan Anda. Bisa terbolak-balik. Knight of Cup. Dilepaskan. Tidak memakai intuisi. Divine Masculine. Divine Masculine ini cuman cerita, cuman bicaranya saja. Divine Masculine bisa buat wanita, bisa buat pria. Ini cuman energi saja. Ini ada orang-orang yang tidak memakai intuisi, yang seperti tadi saya bilang, orang yang memakai pikiran, melepaskan segala sesuatu yang tidak pas di hati. Ya, tapi di sini kesannya lebih ke memutus cepat-cepat gitu loh, ya. Jadi ada sesuatu yang terjadi. Di sini ada sesuatu yang terjadi. Orang yang sebelah sini ini nggak mau terikat.
Di sini tidak mau terikat. Dia memakai pikiran dengan ini, mungkin di sini terjadi pertengkaran. Mungkin di sini terjadi pertengkaran. Di sini ada sesuatu yang kayak saya sudah memberikan segalanya untuk kamu, tapi masih aja diajak berantem, tapi masih aja kurang gitu ya. Seorang sebelah sini ini merasa seperti itu. Udah kalau begini, kalau begini saya nggak usah nunggu, udah mengambil keputusan. Apapun yang diambil keputusannya ini terlalu terburu-buru. Ada kebohongan yang disampaikan, ada pesan masuk tentang kebohongan si orang di sebelah sini. Oh kan, di sini maskulinnya tegak, King of Swords tegak, di sini Queen of Swords kebalik, King and Queen. Di sini couple, di sini pasangan. Di sini tentang seseorang yang ketahuan bohong, atau di sini bicara jahat, bicara sesuatu yang tidak benar. Ini tentang keuangan. Di sini kebohongan tentang keuangan. Mungkin di sini ada pesan masuk tentang orang ini berbohong mengenai pembagian uang, komisi yang tidak dibayarkan, atau uang belanja yang diselewengkan. Misalnya, karena ini couple ya. Jadi macam-macam yang bisa terjadi di daerah sini ya, kebohongan yang terjadi. Ini penyelewengan tentang keuangan. Mungkin tiba-tiba ketahuan pasangan yang di sini ternyata dapat pinjaman online misalnya gitu. Dia selama ini ngaku kaya, tapi ternyata debt collector datang. Misalnya, karena beberapa yang saya tangkap seperti ini tentang keuangan. Ya, ternyata selama ini dia berbicara tentang saya ini mempunyai ini nggak kejadian, nggak ada, tidak ada. Di sini hanya show off saja, di sini hanya memamerkan gitu. Jadi bilangnya punya tapi nggak punya gitu loh. Nah di sini ada investasi yang sudah dikeluarkan sama orang di sini, kepada orang di sini, karena terlihat di sini mampu, karena terlihat di sini solid, karena terlihat yang di sini bisa dipercaya, punya uang, modal saya pasti akan kembali. Nah, orang di sini menyetor uang kepada orang ini, menyetor uang kepada yang ini. Ada kebohongan, ternyata orang ini nggak punya uang, dan uang yang diinvestasikan itu hilang, tidak ada komisinya, tidak ada pembagian hasil, tidak ada proyeknya, tidak ada apa-apa, tidak seperti yang diharapkan. Dan ini bisa pekerjaan, ini bisa rumah tangga, bisa berpasangan. Ini tentang kebohongan. Seseorang bilang bahwa saya akan misalnya mendapatkan hasil dari pekerjaan saya di sini hanya sebentar saja misalnya, itu bisa juga terjadi.
Ini tentang dia memberikan bantuan karena percaya. Nah, kepercayaannya diselewengkan. Saya pinjam uangnya, nanti saya kembalikan kalau saya dapat proyek gini 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 gini. Nggak ada. Oh, kamu punya proyek? Iya, ini saya investasi juga. Biar proyeknya kita, oh berapa komisinya? Nah, investasinya dan komisinya nggak datang. Tidak kunjung datang. Temperance kebalik. Ini ada upaya orang yang di sini mau mengambil alih. Udah saya ambil alih aja kalau gitu, supaya ini profit. Apa kesulitannya? Supaya profit. Saya sudah terlanjur nyemplungin modal. Misalnya pinjaman online ini, misalnya pasangan di sini istri pinjaman online sini, saya atur semua keuangan, saya bayar semua pinjaman online-nya, kayak gitu. Saya aturkan supaya nggak terprosok lagi, mengambil alih. The Moon, Eight of Swords. The Moon, Eight of Swords. Ya. Bicara sini. Jadi apa yang kamu butuhkan? Kenapa kamu punya pinjaman? Kenapa kamu berbohong? Kenapa investasi ini tidak jalan? Kenapa? Nah, ini seseorang yang di sebelah sini mengambil alih, menghandle masalah. Memutuskan untuk tidak pakai hati. Ini kerja ya kerja. Ace of One, Ace of Coin. King of Wands. Two of Coin, Two of dia juga sebenarnya nggak tahu caranya bagaimana, tapi di sini karena ikut terikat, jadi di sini juggling, segala cara diupayakan. Orang yang di sini juga nggak ngerti, tapi di sini dia berupaya untuk mengembalikan modal, untuk mengembalikan semua yang hilang, untuk mengontrol keadaan. Tidak ada yang membantu, dia sendiri pun bingung bagaimana caranya. Saya sudah terlanjur percaya, investasi sudah terlanjur Three of Cup kebalik. Six of Wands. Queen of Wands. King of Wands-nya kebalik, Queen of Wands. Three of Cup.
Wheel of Fortune. Nine of Wands. Strength. Lover. Empress, Chariot. Ini di sini. Iya, dia mau keluar ini. Di sini adalah energi orang bersama siapa dia. Ini maskulin. Ini energi maskulin, sekali lagi bisa untuk feminin. Dia ingin show off. Dia ingin orang di sini melihat orang di sebelah sini ini tampil bagus. Karena orang di sebelah sini terobsesi kepada figur orang sebelum dia. Jadi kemungkinan ini adalah orang ini terobsesi dengan energi mantan. Orang di sini terobsesi dengan energi mantannya di sini. Mungkin karena di sini mantannya prima, kaya, cantik, sehingga di sini melakukan kebohongan. Dia ingin terlihat seperti divine feminine, katakanlah gitu. Karena ini karmik ya. Karena saya lihat ini memakai energi level bawah. Dia memandang kepada Empress, dia memandang kepada divine feminine. Dia ingin menjadi divine feminine. Karmik ingin menjadi divine feminine. Sehingga di sini melakukan banyak hal yang akhirnya menjebloskan dirinya sendiri. Karena di sini karmik mengetahui bahwa orang ini masih belum memutus, belum mengambil keputusan untuk dia. Jadi dia ingin tampil prima, dia ingin tampil secantik divine feminine. Dia ingin dibanggakan juga. Dia ingin diterima sebagaimana dia melihat divine feminine itu wah gitu ya, power, kuat, cantik, sehingga di sini mengeluarkan kebohongan-kebohongan dan mengeluarkan keuangan-keuangan di luar kemampuannya. Dan dia tahu orang di sini masih mencintai divine feminine-nya. Dia masih belum move on. Yang orang di sebelah sini belum move on dari divine feminine-nya.
Sehingga di sini dia merasa hidup saya digantung. Saya terpuruk. Saya mau kelihatan mandiri, saya mau kelihatan punya uang. Saya mau kelihatan stabil. Tapi sesuatu yang gak dia punya. Hanya tampilan luarnya saja. Dia tahu dia tidak bisa dibanding, tidak sebanding dengan divine feminine. Dia terpenjara oleh pikiran bahwa divine feminine lebih hebat. Sehingga dia merasa, orang di sebelah sini merasa saya insecure, saya tidak aman, posisi saya tidak aman karena berada di orang ini sendiri yang menempatkan dirinya di bawah bayang-bayang feminin. Sampai kemudian drop masalah seperti ini, kebongkar semua. Dia melihat orang di sini masih stalking divine femininnya. Masih bertanggung jawab, masih merasa sebagai bagian dari divine feminine. Masih mencintai divine femininnya. Walaupun tidak dia katakan. Walaupun banyak pilihan lain. Tapi ini semua cerita yang belum berakhir. Dia tahu divine masculine. Orang karmik ini tahu bahwa divine masculine masih membayangi divine femininnya. Ini yang membuat dia kejungkel. Ini yang membuat dia merasa posisi tidak aman. Sehingga dia memoles dirinya di luar kapasitas dan jatuh. Ini yang terjadi pada radar hati hari ini. Ada yang karmik merasa terobsesi dengan bayang-bayang divine feminine. Yang divine feminine saya rasa sudah, itu masa lalu. Saya sudah melupakan. Sudah berakhir ceritanya. Saya sudah healing dari segala obsesi saya terhadap divine masculine. Ini karmik ini yang masih terobsesi pada bayang-bayang mantan divine feminine. Karmik ini masih merasa hidupnya diperlakukan tidak adil, merasa ingin mengalahkan divine feminine yang menjadi bintang. Divine feminine sudah berbahagia di tengah ketidakbahagiaannya. Tapi orang ini terobsesi. Karmik terobsesi oleh divine feminine sehingga akhirnya jatuh sendiri karena merasa dia tidak menjadi dirinya sendiri. Karmik tidak merasa tidak bisa, tidak sanggup. Jadi terobsesi untuk mengalahkan divine feminine. Jadi ini pertarungan antara divine feminine dan karmik. Sebenarnya dia ingin tampil, diakui oleh divine masculine. Tapi dengan cara berbohong. Dengan cara berbohong akhirnya divine masculine pergi meninggalkan orang ini menuju kepada divine feminine. Karena ketidakpercayaan dirinya. Sehingga dia kembali pulang. Saya tidak mau drama dalam hidup saya. Saya sudah memberikan yang terbaik. Ini keputusan mendadak.
Orang ini divine masculine. Apa yang terjadi dengan divine masculine? Two of Wands. Dia divine masculine hanya mau lihat, mau cari seseorang yang stabil. Oke. Ini tidak stabil. Yang dicari sama divine masculine, dia tahu seleranya divine masculine. Dia berubah menjadi yang bukan dirinya. Dia tahu divine masculine maunya orang-orang yang stabil. Sehingga dia memoles dirinya menjadi orang yang stabil. Padahal dia berada di bawah bayang-bayang divine feminine. Sehingga dia terperosok. Ya, terjebak mentalnya pada insecure, pada perasaan tidak nyaman, tidak aman. Sehingga dia melakukan banyak hal untuk divine masculine menoleh kepada karmik. Divine masculine mau mempertimbangkan, mau mempercayai, mau. Dan ini sudah ada investasi yang masuk. Sudah ada pekerjaan, oke, saya di sini. Dan ini terobsesi. Obsesi karmik kepada divine feminine. Membuat divine masculine meninggalkan karmik. Ini yang terjadi hari ini. Ini adalah siklus. Ya, di mana si divine masculine keluar masuk di dalam hubungan. Dan dia memanfaatkan orang-orang yang low ego vibes gini, manusia-manusia yang dengan energi emosi level bawah sebagai pasangannya, karena di sini juga memakai emosi ego level bawah. Dan di sini dia melihat kestabilan divine feminine, sehingga apa yang saya cari dari hidup ini? Pengalaman ini merubah pikiran divine masculine. Masalah dengan karmik membuat divine masculine akhirnya berubah, menyadari kesalahannya. Saya membanding-bandingkan orang lain. Di dalam hati saya masih ada divine feminine. Karmik mencelikkan matanya divine masculine bahwa saya tidak perlu mencari kemana-mana. Saya di sini divine masculine juga orang-orang dengan energi level bawah. Jadi nariknya energi level bawah juga. Kalau di sini energinya stabil naik, dia tidak akan pernah mau meninggalkan divine femininnya. Ini obsesi, ketergantungan energi. Karmik tergantung energi kepada divine masculine tergantung energi kepada divine feminine. Ini hubungan gak kemana-mana. Ini tidak kemana-mana hubungannya. Ini siklus. Siklus pembayaran karma. Kalau menurut saya ini siklus pembayaran karma leluhur yang harus diputus, kutuk dan karmanya. Karena ada peran leluhur, siklus leluhur yang dipakai ini. Tuh cicaknya bunyi. Ya. Ketemu kembar jiwanya untuk tahu arah hidupmu, sehingga tidak perlu show off, tidak perlu memoles diri dengan sesuatu yang di luar kapasitas. Ketemu kembar jiwanya. Ya, ketemu kembar jiwanya. Dicabut pisau-pisaunya. Ini Anda terobsesi, karmik terobsesi kepada divine feminine yang sudah jauh. Dengan cara apapun juga gak bisa dikalahkan, karena ini apa adanya dia. Bukan, dia tidak berusaha. Ini mengalami divine feminine seperti ini melalui proses. Obsesi, saya harus tampil lebih baik daripada divine feminine supaya maskulin saya menoleh kepada saya. Dia memakai sepatu divine feminine, kesempitan, akhirnya luka sendiri
karena bukan sepatunya. Jadi dirimu sendiri, ketemu kembar jiwanya, ketemu leluhurnya, damaikan semua. Karena ini siklus leluhur. Kecemburuan karmik ini ada urusannya dengan leluhur divine feminine yang harus diputus. Antara karmik orang ketiga dengan si divine feminine ini ada rantai. Orang yang saya tarik ini ada rantai yang harus diputus, kutuk dan karmanya leluhur. Ada semacam kompetisi, saya harus menang. Ini yang kebaca. Oke. Manik di sini dari Mistik Mustika, ini yang terbaca untuk radar hati hari ini. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Salam.